Nasihat suami kepada isterinya, jangan belanja yang tidak perlu. Itu lemari sudah penuh dengan Tupperware. Kalau kita jual, kita bisa beri SPP 10 orang anak yatim. Daripada begini terus-terusan, itu suami mendapatkan pahala dengan kalimahnya. Isteri juga begitu, menasihati suami, bang, baiknya kahwin lain. Elong mentang hai perempuan pelong kau. Itu baik tidak? Baik, cuma baiknya ada tanda tanya. Kenapa? Jadi intinya apa? Semua nasihat baik, semuanya berpahala sedekah. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapa-bapa, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pembahasan tentang adabul kalam, yaitu adab dalam berbicara. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas secara umum, dan yang pertama sekali perlu diingat, yaitu salah satu adab hifdzul lisan. Secara umum, jagalah lisan. Dan ini didasarkan kepada ancaman-ancaman Allah dan berita dari Rasulullah tentang buruknya orang yang tidak menjaga lisan. Baik, kita akan sambung berikutnya. Ada berikutnya, yaitu qulil khaira aw liyasmut. Kalau bicara, bicaralah yang baik-baik saja. Kalaupun tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaknya diam saja. Kalimat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, juga riwayat Ahmad dan Tirmizi dengan derajat yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Pertama, nasihat Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Jadi ini nasihat pertama dalam hadis ini, bahwa kita sudah pernah bahas adab dengan tetangga. Kalau merasa diri beriman atau merasa diri masih punya iman, salah satu cirinya adalah dia tidak akan mengganggu tetangganya, baik dengan lisan, anggota tubuh, atau benda-benda di sekitarnya, suara radio, suara TV, atau hewan-hewan peliharaannya. Mungkin kita lembut bicara di lingkungan tempat kita tinggal. Mungkin kita adab baik secara lisan, tapi kita pelihara ayam. Ayam kita tentu tidak punya otak. Dia cuma punya insting, gharizah. Lalu kita biarkan ayam kita mengganggu tetangga. Berarti yang tidak punya otak ayam atau pemiliknya. Otomatis pemiliknya yang dianggap tidak punya otak, membiarkan ayam doe di rumah tetangga. Oh, kita kurung juga. Apakah kita bisa menyelamatkan tetangga dari bau kotoran ayam kita? Kalau kita tidak bisa selamatkan tetangga dari bau ayam,
kotoran ayam kita, maka kita pun dianggap belum beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi itu ciri-ciri orang beriman, tidak mengganggu tetangga. Kemudian Rasulullah menyambung, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ini juga sudah pernah kita bahas tentang adab menyambut tamu. Rasulullah berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ciri-cirinya adalah dia memuliakan tamunya. Jadi orang yang disibukkan menyambut tamu sehingga membuat dia merasa serba kekurangan setelah memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi orang beriman itu ketika datang tamu susah. Susahnya apa? Susah bagaimana cara membuat tamu senang. Jadi dia susah ingin membuat tamu senang. Maka dia berikan yang terbaik, tapi tetap dia merasa masih belum sempurna. Maka ini diajarkan melalui sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh 3 orang malaikat yang akan menghancurkan kota Sodom, iaitu kaum Nabi Lut. Pelakunya disebut Sodomi berikutnya, 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil menjelma menjadi manusia, lalu datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim silaturahim. Dan Nabi Allah Ibrahim tidak tahu bahawa 3 orang ini malaikat, menunjukkan para nabi adalah manusia biasa, tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang, Nabi Allah Ibrahim langsung menyuruh istrinya untuk menyembelih, untuk menyiapkan makan dengan disembelih seekor anak lembu. 3 orang tamu anak lembu disuruh sembelih, lalu dihidangkan, didekatkan makanan kepada mereka, disuruh makan. Lalu mereka mengatakan kami tidak makan. Disuruh minum, mereka pun mengatakan kami tidak minum. Barulah Nabi Ibrahim merasa heran. Baru dia bertanya, siapakah kalian? Baru mereka menjawab, inna Rasulullah, kami adalah utusan-utusan Allah. Baru tahu itu malaikat. Tapi yang perlu diambil apa? Bagaimana hebatnya Ibrahim menyambut tamu. 3 orang tamu, anak lembu, Masya Allah. Kita kacang tojin 100 orang tamu. Seharusnya kan kalau 100 orang tamu cocok anak lembu kan, tapi tidak, kacang tojin. Nah, roti kongguan Unibis sediakan teh sedikit, kita bilang sama tamu, nyan kuihnya nak celup-celup dalam teh yang tengok dalam baju. Nyan model. Okey, tapi masih baiklah daripada orang tidak menyediakan sesuatu. Artinya orang beriman susah kalau tamunya tidak senang kalau dia datang ke rumah. Maka oleh kerana itu, ini nasihat Nabi, yang merasa beriman pasti dia akan memuliakan tamunya. Kemudian Rasulullah menyambung nasihatnya dengan mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, liyasmut, gantinya diam saja. Artinya, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini model wahaza min jawami al-kalim. Ini kalimah Nabi, jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Kalau tidak bisa bicara baik-baik, diam saja. Maksudnya bukan disuruh diam, tapi itu pilihan kalau tidak bisa bicara baik-baik. Jadi maksudnya tidak ada celah sebenarnya untuk bicara yang buruk. Tidak ada ruangan yang diberi kesempatan omongan buruk. Pilihannya cuma 2. Kalau mau bicara, bicara yang baik-baik. Artinya yang baik-baik, yang bermanfaat dan tidak mengandung dosa. Yang kekal yang baik-baik. Karena semua perkataan yang mengandung dosa itu tidak baik. Mulai
berbohong, al-kizab, kemudian al-badhi, suka caci maki, ya, kemudian ghibah, namimah, ya, dadu domba, berfitnah, semua yang mengandung dosa tidak baik. Kalau mau bicara masalah yang tidak baik, maka lebih baik fikir lebih dahulu, karena setiap kalimat tercatat di sisi Allah. Kalau tidak taubat, maka dia akan dipermasalahkan di akhirat. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang mengajarkan tentang berusahalah kalau bicara cukup yang bermanfaat dan yang baik-baik. Kalimah yang baik bukan bermakna kalimah baik itu mengalir begitu saja tanpa pahala. Kalimah yang baik berpahala, dianggap pahala sedekah. Setiap keluar kalimat yang baik itu pahala sedekah. Orang tua mengajarkan anaknya kalimah yang baik, nak, jangan tinggalkan salat. Kalimat jangan, kalimat tinggalkan, kalimat salat, semua tercatat di sisi Allah menjadi sedekah bagi orang yang mengucapkannya. Ketika bapa menegur sahabat-sahabat saudara kita di masjid, Pak, tolong maju uke, bah punuh saf uke, atau nak merapat kena, kita bilang rapat. Itu kalimah baik, menegakkan agama, menegakkan syariat, maka dihitung pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat suami kepada isterinya, jangan belanja yang tidak perlu. Itu lemari sudah penuh dengan Tupperware. Kalau kita jual, kita bisa beri SPP 10 orang anak yatim. Daripada begini terus-terusan, itu suami mendapatkan pahala dengan kalimahnya. Isteri juga begitu, menasihati suami, bang, baiknya berkahwin lain. Elong mentang hai perempuan pelong kau. Itu baik tidak? Baik, cuma baiknya ada tanda tanya. Kenapa? Jadi intinya apa? Semua nasihat baik, semuanya berpahala sedekah. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah yang mengatakan dan diakui oleh para ahli hadis, ini salah satu hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka tiada keraguan dalam perkataan Nabi. Rasulullah kalau berbicara itu bukan karena nafsunya, tapi semua dituntun oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh nabimu itu semua bukan berdasarkan nafsunya, tapi itu wahyu dari Allah. Cuma ada wahyu yang dimasukkan ke dalam Al-Quran, ada wahyu bahasanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Jadi Allah memberikan sesuatu pada Nabi, cara mengeluarkan kalimatnya itu dari Nabi. Itu disebut dengan hadis qudsi. Maka Rasulullah ada hadis qudsi yang mengatakan qala Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala, itu hadis qudsi, tidak masuk dalam Al-Quran. Ada wahyu yang bentuknya adalah ilham kepada Nabi, dan Nabi bergerak sesuai dengan sifat manusianya, maka dia mengeluarkan kalimah-kalimah versi seorang Nabi. Tidak ada yang sia-sia kalimat Nabi, tidak ada. Dan Nabi pun tidak mengucapkan kalimah sia-sia. Maka jemaah melakukan Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah berkata, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mencapai pahala sedekah. Kita ini punya 360 sulaman. Kita ini punya 360 persendian, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Jadi dalam tubuh kita ini ada macam-macam sendi, 360 sendi Allah ciptakan persendian kita. Dan kata Rasulullah, setiap hari seharusnya setiap persendian itu bersedekah. Setiap hari. Bagaimana caranya bisa bersedekah setiap persendian itu? Kata Rasulullah,
360 sendi itu bisa bersedekah, bisa digantikan dengan salat duha 2 rakaat setiap hari. Ketika kita melakukan salat duha 2 rakaat setiap hari, maka pahalanya sama seperti 360 sendi bersedekah. Bergerak, sujud, rukuk, semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyayangi seorang hamba, dia akan membuat hamba itu mendekat ke pintu surga. Jadi Allah saking sayang kepada kita, dia buat pahala besar-besar agar kita ini mudah masuk surga. But tapi pahala raya, dan itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Tidak ada manusia yang mau memberi pahala besar, hadiah besar pada pekerjaan yang kecil. Tidak ada. Kalau lomba 17 Agustusan itu, kalau lomba makan kerupuk, lomba makan kerupuk, hadiahnya apa? Pernah dengar pemenang lomba makan kerupuk dapat hadiah umrah? Pernah dengar Bapak Ibu? Enggak pernah. Kalau lomba makan kerupuk apa hadiahnya? Indomie, kerupuk yang sama lagi, kacok kekah je kerupuk-kerupuknya. Mana? Tidak ada. Yang dapat hadiah umrah yang mana? Yang telah berjuang banyak baru bisa dapat. Pemenang 30 juz hafal Al-Quran, atau apa yang dia lakukan, itu yang besar-besar baru dapat. Itu tipe manusia. Manusia tidak mampu memberi pada sesuatu yang kecil. Seorang tukang kerja pada orang kaya, maukah orang kaya membayar tukang tersebut di atas bayaran biasa? Tidak mau. Dia akan tanya, padum permete nyom menyono pegat keramik padum semete. Adakah orang kaya mengatakan pegat laju untuk 1 M kekah tenang menteng? Jangankan orang kaya, tukang aja enggak percaya. Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, memasukkan kita ke surga dengan cara sedikit berbuat. Cuma salat duha 2 rakaat, pahalanya sama seperti 360 sendi dalam tubuh bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhusnudzanlah kepada Allah. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Sifat Rahman Rahimnya melebihi sifat yang lain. Allah itu pendendam, Al-Muntaqim. Allah itu Qahar, Maha keras. Allah itu punya sifat pemarah. Allah itu mutakabbir, sombong dalam kuasanya. Wajar kalau dia sombong. Semua sifat itu diletakkan di bawah sifat Rahman dan Rahim. Makanya Nabi mengatakan hari kiamat Allah mencurahkan Rahman dan Rahimnya, mengalahkan marahnya, sampai iblis pun menyesal kenapa mengkhianati Allah. Ketika dia tahu hari kiamat Allah berusaha bertanya ke hamba, walaupun Allah sudah tahu apa yang bisa membuatmu masuk surga. Mana amal yang bisa memasukkan engkau masuk surga? Makanya amal-amal kecil jangan diremehkan. Amal kecil. Kita menghentikan mobil ketika kucing mau lewat, tarim motor. Ni kucing mau lewat, kita rim. Kenapa kita rim? Karena sayang ke kucing itu. Apa kata Rasulullah ketika seorang pelacur menyelamatkan seekor anjing yang kehausan? Pelacur menyelamatkan seekor anjing yang kehausan. Rasulullah berkata, kullu kabidin ratbatin ajrun. Setiap makhluk yang Allah berikan hati yang basah, artinya dia punya hati. Anjing punya hati, kucing punya hati. Setiap hati yang basah, kalau engkau menolongnya, maka menuai pahala. Menuai pahala. Maka pelacur itu masuk surga, menolong anjing. Ini bahasa Nabi. Itu maksudnya adalah sekecil-kecil amal kalau ikhlas karena Allah, Allah bisa ampunkan dosa, Allah bisa masukkan ke surga. Maka di sini pertama Rasulullah ingin mengatakan bahawa setiap persendian bisa berpahala sedekah, alaihi sedekah. Lalu Rasulullah menyambung, kullu yaumin tatlu'u fihi syam. Setiap hari ketika terbitnya matahari, artinya hari-hari yang engkau lalui, ya'dilu bainal isnain sedekah. Barang siapa yang mendamaikan dua orang yang bersengketa, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Barang siapa yang mendamaikan orang yang bersengketa, sedekah. Kebalikannya, barang siapa yang memporak-porandakan
orang yang berdamai menjadi pecah gara-gara ceramah kita, gara-gara provokasi kita, maka pahala itu berubah menjadi laknat. Pahala berubah jadi laknat ketika kita memecahkan hati sesama muslim. Sehingga aneh, betul-betul aneh kalau ada pengajian yang mengajarkan kebencian. Purnok sama berat, but sama berat, ajarkan mengaji, tapi di dalamnya kebencian. Kebencian yang diajarkan, ya, kelompok ini, kelompok itu, nyan hanya kapatih, nyan lebih menyotengah talit bui. Kata ada sebahagian mengatakan begitu. Kalau kita sedang mengejar babi, kalau ketemu kelompok itu, stop dulu kejar babi, kejar kelompok itu. Nyan benar cara. Na'udzubillah. Maka Rasulullah hari-hari itu selalu mendamaikan dua orang yang bertikai, satu suku dengan suku yang lain, didamaikan oleh Rasulullah. Jemaah maka Allah itu juga berpahala sedekah. Kemudian Rasulullah berkata, wa yu'ainu ar-rajul 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa' 'alayha mata'ahu sedekah. Barang siapa yang menolong seseorang untuk naik ke atas kenderaannya, sedekah. Barang siapa menolong seseorang untuk naik ke atas kenderaan, ada orang tua tidak mampu naik ke atas kenderaannya sendiri, mungkin dia naik motor tak bisa naik, tiba-tiba apa yang terjadi, lemah segala macam, kita tolong untuk kita naikkan, sedekah kata Rasulullah. Atau wa yarfa'u mata'ahu, atau kita angkat barangnya. Ada orang yang kadang-kadang waktu berjalan dengan kenderaan menanjak, ketika menanjak jatuh barangnya, lalu kita dekati, kita berhentikan sebentar, kita ambil barangnya, kita naikkan kembali sampai dia selamat ke puncak sana. Masya Allah, setiap apa yang kita lakukan sedekah kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung lagi, wal kalimatut thayyibah sedekah. Nah, di sini intinya yang menyangkut dengan pembahasan kita. Dan setiap kalimat, bukan kalimat terjemahnya. Kalau disebut kalimah dalam bahasa Arab, ini pernah kita jelaskan minggu lalu, itu artinya adalah kata. Kalau disebut bahasa Arab kalimatun, itu terjemahnya bukan kalimat tetapi kata. Kalau disebut jumlah, baru maknanya kalimat. Jadi jumlah itu kata-kata yang tersusun. Ini kata Rasulullah bukan jumlah. Wal kalimatut thayyibah, satu kata yang baik, maka sedekah Allah hitung sebagai sedekah. Jadi Bapak Ibu maka Allah, tidak selamanya isteri mepep-pep itu tidak baik. Kadang-kadang isteri mepep-pep itulah isteri salihah, selama mepep-pepnya memang untuk kebaikan. Kita tidak bangun salat subuh, dia mepep-pep, merepet terusan dari jam 5 sampai jam 6, merepet, rugo aku kahwin ngengkah, menyokot depa nak kata main subuh, nyoh lagi ni anakku takak ke entek hukum. Macam dia bilang, jangan fikirkah durhaka kelako, jangan bilang bahawa dia durhaka ke suami. Kenapa dia mepep-pep? Suaminya tidak mau bangun salat subuh, mepep-pepnya dia dari jam 5 sampai jam 6 gara-gara suami tidak mau salat subuh, seluruhnya sedekah. Seluruhnya sedekah. Yang begitu jangan diceraikan, Pak. Kalau perlu beli hadiah, tambah maharnya. Rojih badung kah? 25 manyam, 25 manyam, tambah. Setiap hari mepep-pep tambah jelamai untuknya. Jadi kalimah itu baik. Jadi ada orang yang kadang-kadang merasa tensi, merasa istrinya mepep-pep itu buruk. Tidak semuanya begitu. Gara-gara beliau mepep-pep lah anak kita baik. Sibuk setiap hari, nak udah salat, nak dah lanjutkan hafalan Qurannya, kenapa malam ni enggak baca Quran? Kamu solat nak, jangan ikut bapakmu. Mama aja menyesal kahwin sama bapakmu. Itu kalau sudah begitu nak bacut yang hana gerd kan. Artinya yang tadi gerd, yang ujungnya hana gerd bacut. Baik nanti dua tanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua pahala sedekah. Maka Bapak Ibu bicara yang baik-baik untuk keluarga. Qu anfusakum, jagalah diri, wa ahlikum, jagalah keluarga. Jangan sia-siakan kalimat. Tapi sebaliknya, ketika kita mengajarkan keburukan pada anak, maka seluruh yang dilakukan anak keburukan, hasil nasihat kita,
itu semuanya mengalir untuk kita ketika dia menjadi orang jahat. Mengalir untuk kita. Walaupun kita telah berkalang tanah, terkubur, semua kejahatan dia dialirkan Allah untuk orang tua yang mengajarkan keburukan untuknya. Sebaliknya yang mengajarkan kebaikan, Masya Allah, dia telah menyimpan investasi terbesar pada diri anaknya, iaitu waladun salihun yad'ulah, investasi terbesar. Maka ajarkanlah anak kalimah yang baik-baik seperti yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kan Luqman mengatakan ke anaknya, wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya, wahai anakku metuah, dipanggilnya dengan gaya bahasa yang paling lembut, ya bunayya, anak long metuah, la tusyrik billah, jangan pernah engkau bersyarikat kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Terus dia nasihat, jangan lawan orang tua. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan sombong ketika berjalan di muka bumi. Kalau orang bicara di hadapanmu, jangan palingkan pipimu. Jangan payah ada nasihat anak, itu berpahala semua bapak ibu. Kalau anak main HP ketika ada orang tua bicara di hadapannya, itu dinasihati. Ada anak yang kadang-kadang dalam masjid lari sana, lari sini, sehingga orang tidak bisa khusyuk salat. Itu jangan tunggu pengurus yang menegur. Orang tua yang harus berperan pertama. Peran pertama sebelum salat. Nah, jangan ribut ketika salat. Ni bapak bilang, jangan ribut ketika salat. Terdengar juga suara dia ribut, ancam lagi setelah salat. Sekali lagi kalau bapak bawa masih ribut, maka hati-hati. Kamu kan sudah tahu kalau bapak marah bagaimana? Kan pernah lihat kan kayak mana mamakmu bapak tipek, bapak dibintih orang ni. Ya naga ciu, depan sampai tepi berujung naga contoh. Artinya buat anak merasa takut kalau dia ribut di masjid. Boleh bawa anak ke masjid, tidak mengapa. Dibolehkan, tidak ada haram, tidak ada larangan. Tapi kalau mengetahui anak kita sudah mengganggu, tolong nasihati. Kadang-kadang ada tipe orang tua nasihat han, waktu kena nasihat legok bengih. Dia tidak menasihati anaknya ketika dia lihat ada orang lain yang mengatakan diam. Dia marah ke orang ni, purusan you diam-diam anak long. Yang bi empun kedih long, yang bi bu long, yang bi kedih mandum long, purusankah? Dia marah. Ini orang tua seperti ini sebaiknya cuba pikirkan kembali untuk menjadi orang tua. Kini fikir-fikir ulang boleh. Jadi bapak ibu maka Allah, jadi Rasulullah mengatakan setiap kalimah yang baik sedekah. Wa kullu khutuwatin yakhtuha ila salat sedekah. Sedikit lagi Rasulullah menyambung nasihat untuk kita, dan setiap langkah ketika engkau menuju ke masjid-masjid Allah sedekah. Setiap langkah Pak, khutwah. Khutwah itu satu langkah, kanan melangkah, ketika kaki kanan melangkah itu khutwah. Berikutnya disambung dengan kaki kiri, sudah dua khutwatan, sudah dua langkah. Kita berjalan kanan kiri, itu satu khutwah, Dari mana kita jalan? Kita jalan dari rumah menuju ke masjid. Masya Allah, berapa langkah yang kita tidak menghitungnya, malaikat menghitungnya. Seluruhnya sedekah, kata Rasulullah, seluruhnya sedekah. Maka lebih utama memang berjalan ke masjid dengan jalan kaki. Pak. Tapi yang pakai motor itu jangan mengira bahwa tidak ada sedekah. Ada, setiap putaran ban yang dia di atas motor tersebut itu juga berpahala sedekah. Bagi yang jauh-jauh, maka kenderaan itu lebih baik daripada tidak terkejar salat. Kemudian terakhir Rasulullah mengatakan wa yumitul adza 'anil tariq sedekah. Barang siapa yang pernah membuang sesuatu yang buruk dari jalan, al-adza itu yang mengganggu orang lain apapun bentuknya, maka sedekah. Siapa yang memindahkan batu dari jalan, takut batu itu kalau terinjak mobil, terbang, kena pecah kaca rumah di samping jalan, atau dia takut orang terguling dengan batu tersebut, dia tendang sebentar ke samping. Ketika dia tendang, dia mendapatkan pahala sedekah. Siapa yang memindahkan sampah atau hewan mati di tengah jalan, karena selama ini banyak hewan mati di tengah jalan, kucing, biawak, ada tikus Pak. Yang saya heran tikus pekan mati pada tengah jalan ni.
Ya. Itu pasti dibuang. Dan pertanyaannya, kenapa dibuang ke tengah jalan? Ya. Tapi baiklah, bagi yang sudah melihat, dia geser ke samping, dia buang, semuanya mendapatkan pahala sedekah. Dan yang lebih takjub ketika Rasulullah mengatakan, aku melihat seorang laki-laki di surga yataqallab, berfoya-foya di surga hanya karena membuang dahan pohon yang jatuh ke tengah jalan. Lalu dia berniat, ketika dia buang dahan pohon itu, dia berniat, ya Allah, aku membuang ini agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Lalu dia yang buang. Ketika itu ternyata Rasulullah mengatakan, Allah ambil amalnya itu menjadi penyebab dia masuk surga. Maka kalau menghindarkan orang dari keburukan di tengah jalan itu pahala sedekah, maka membuat orang jatuh di tengah jalan menjadi dosa. Para penjual mie, penjual martabak, yang kadang-kadang ketika buat mie rebus, bahagian sisa-sisa kuah dikumpulkan ke dalam satu kaleng. Kebiasaan penjual mie begitu, di ujung belangong, di ujung panci itu ada satu kaleng, sisa-sisa mie taruh dalam kaleng, taruh dalam kaleng. Kemudian ujung-ujungnya ketika sudah penuh dibuang ke jalan. Di situ bercampur minyak, bercampur mie, bercampur bumbu, bercampur pecahan telur, dibuang ke jalan. Masya Allah, orang jatuh di atas itu. Maka penjual mie ini, tunggulah dia dan mie-nya di dalam neraka Allah SWT. Jadi baik mayang menyo perkara gop, memang tidak boleh mengganggu orang banyak apapun bentuknya. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah menasihati kita tentang hebatnya orang yang bicara yang baik. Jadi intinya bahawa kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, diam saja. Bukan disuruh diam, itu pilihan kedua. Tapi kalau bisa bicara yang baik, perbanyaklah bicara yang baik.